Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tugas-tugas pokok gereja yang akan saya bahas berkaitan dengan gereja yang mewartakan. Alangkah baiknya kita akan memulai terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima. Kami akan belajar tentang gereja yang mewartakan kebenaran warta sabdamu. Kami mohon limpahkanlah kasih-Mu pada kami semua, agar kami dapat mengerti sabdamu yang telah diwartakan oleh para rasul-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kita saat ini, tugas gereja yang mewartakan, ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan teks dari Injil karangan Matius bab 28 ayat 16-20 dalam kaitan dengan tugas gereja yang mewartakan dewasa ini. Yang berikutnya menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Yang ketiga, menerangkan peranan magisterium atau wewenang mengajar. Berikutnya, menjelaskan arti dari pewarta sabda. Dan yang terakhir, menyebutkan partisipasinya dalam tugas pewartaan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Apakah tugas gereja itu? Tugas gereja yang pertama mewartakan, yaitu perintah Yesus untuk mewartakan Injil terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 16-20. Terutama, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, terdapat 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu A. Sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. B. Sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. C. Sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Tugas pewartaan tidak lain tidak bukan adalah untuk mengaktualisasikan apa yang disampaikan Allah dalam Kristus sebagaimana diwartakan para rasul. Ada 2 pola pewartaan. Yang pertama, pewartaan melalui verbal atau kata-kata. Pada dasarnya, pewartaan ini merupakan tugas hierarki. Namun, kaum awam juga diharapkan berpartisipasi, misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator dalam pendalaman kitab suci. B. Pewartaan dalam bentuk martiria atau kesaksian. Berbagai bentuk pewartaan masa kini antara lain, yang pertama adalah khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis. Homili adalah pewartaan yang berdasarkan suatu perikop kitab suci. Khotbah dan homili yang baik harus menyapa manusia, walaupun bentuk komunikasi itu satu arah, namun sebisa mungkin menciptakan komunikasi dua arah. Yang berikutnya adalah pelajaran agama. Tugas guru agama adalah untuk menemukan makna hidup dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Pelajaran agama merupakan proses pergumulan hidup nyata dalam terang iman. Yang ketiga, dalam bentuk katekese umat. Suatu kegiatan kelompok umat yang aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil, yang diharapkan berkelanjutan menjadi aksi nyata sehingga membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Berikutnya, pendalaman kitab suci. Pendalaman kitab suci dapat dilakukan di dalam keluarga, secara kelompok, atau dalam kesempatan khusus. Misalnya, saat Prapaskah atau APP, masa Advent, dan pada bulan kitab suci nasional BKSN di bulan September. Berkat penemuan teknologi dan perkembangannya yang begitu pesat, terutama dalam teknologi komunikasi, institusi Gereja Katolik memanfaatkan sarana pewartaan ini
untuk menjangkau setiap hati yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh oleh sapaan para pemimpin mereka. Seperti contoh, bagaimana pesan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo yang menyampaikan pesannya dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang ada dalam link berikut ini. Gereja Katolik juga memanfaatkan media sosial selain YouTube, seperti Instagram, Facebook, TikTok, bahkan renungan sabda di radio tertentu atau media televisi. Dua tuntutan yang harus dipenuhi dalam pewartaan adalah, yang pertama, mendalami dan menghayati sabda Tuhan. Sebagai seorang pewarta yang baik, hendaknya cukup mengenal, mengetahui, dan menghayati kitab suci, ajaran resmi gereja, serta keseluruhan tradisi gereja baik lokal maupun internasional. Yang kedua, mengenal umat atau masyarakat secara konteksnya. Pewartaan kita harus menyapa pendengar sesuai dengan konteks, harus infiltratif, sehingga pengenalan sosial budaya pewarta sangat dibutuhkan. Berikutnya adalah magisterium dan para pewarta. Apakah magisterium itu? Magisterium adalah kuasa mengajar dalam gereja. Wewenang magisterium atau mengajar di sini bukan hanya berlaku bagi hierarki yang aktif dalam pewartaan, lalu tugas hierarki adalah untuk menjaga kesatuan iman dan ajaran. Hierarki sendiri merupakan pengajar otentik atau mengemban kewibawaan Kristus, berkenaan dengan iman dan kesusilaan. Mereka memaklumkan ajaran Kristus yang tidak dapat sesat, yang ada pada Imam Agung di Roma, di Kepala Dewan para Uskup. Ada beberapa syarat atau 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang wewenang magisterium atau mengajar. Yang pertama, ajaran harus menyangkut iman dan kesusilaan. Yang kedua, atau B, ajaran harus bersifat otentik, jelas dikemukakan dengan wibawa Kristus. C, ajaran dinyatakan dengan tegas atau definitif, tidak dapat diganggu-gugat. Yang D, disepakati bersama, sejauh ini menyangkut pernyataan para uskup sebagai dewan. Kita lihat berikutnya adalah para pewarta sabda. Para pewarta sabda mewartakan sabdanya berdasarkan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus yang pertama, bab 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Menjadi seorang pewarta merupakan suatu panggilan, sehingga syarat seorang pewarta adalah 1. Dekat dengan yang diwartakannya. 2. Menjadi senasib dengan yang diwartakannya. 3. Berani menanggung derita seperti yang diwartakannya. 4. Siap untuk diutus dan diserahkan kepada umat. Yang 5. Memiliki komitmen utuh kepada umat. Siapakah pewarta sabda itu? Kita semua yang telah dibaptis dan menerima krisma harus terlibat dalam misi gereja. Misalnya, pemandu ibadat. Di tempat tertentu yang tidak ada perayaan Ekaristi, awam tertentu sudah terbiasa memimpin upacara sabda yang jauh dari paroki. Mereka juga membawakan khotbah dan homili. Yang kedua, katekis. Banyak katekis yang bekerja di berbagai bidang dalam masyarakat. Walaupun mereka bekerja di bidang hidup masyarakat, namun mereka karena latar belakang pendidikannya, mereka masih merasa diri sebagai katekis. Mereka dapat diandalkan sebagai penggerak umat dan masyarakat dalam kerasulan tata dunia. Berikutnya, guru agama. Guru agama lebih banyak dijumpai di sekolah-sekolah. Pola pembelajaran agama sekarang memerlukan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keterampilan yang tinggi. Nah, teman-teman, para peserta didik yang terkasih, kita akan mengakhiri penjelasan tentang gereja yang mewartakan pada sore hari ini dengan doa penutup. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
kami kembali mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami gunakan untuk mendalami gereja yang mewartakan sabda-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semoga Engkau memampukan mewartakan kebenaran warta sabda-Mu di tengah-tengah hidup kami. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih.